Saudara, lalu apa saja yang disiapkan oleh tim hukum Hasto dalam mengajukan kembali pra-peradilan di PN Jakarta Selatan dan bagaimana sebenarnya mekanisme pengajuan kembali pra-peradilan ini? Kita bahas bersama dengan tim hukum PD Perjuangan, Mas Joel Tobing dan juga pakar hukum pidana, Mas Abdul Fikar Hajar yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Saya ke Mas Joy dulu. Mas Joy, ini diajukan kembali pra-peradilan seperti yang tadi disampaikan oleh rekan Anda, Roni Talapesi. Apa saja nih materi yang sudah disiapkan? Ya, jadi memang betul, Mas. Begitu keputusan kemarin hari Kamis, maka Jumatnya besoknya langsung kami ajukan kembali permohonan pra peradilan di Jakarta Selatan. Jadi ada dua hal yang menjadi poin penting pada keputusan itu, karena alasan tidak diterimanya permohonan pra peradilan kami itu karena alasan dari majelis mengatakan bahwa kenapa kok seprindik itu, yang dua seprindik itu digabung menjadi satu permohonan. Oke, maka belum ada masuk ke pemeriksaan materi pokok perkara, masih dalam pembahasan syarat formil, yang seharusnya juga memang itu tidak diatur. Tidak diatur apakah memang ada dua seprindik atau tiga seprindik bisa dimohonkan atau tidak, itu memang tidak ada diatur. Nah, sementara ajas peradilan itu kan katanya ajas peradilan itu harus yang mudah, ringan dan cepat kan gitu ya, sederhana kan gitu. Nah, berarti ini mengajukan dua pra-peradilan, dua permohonan pra-peradilan, itu apa saja, Mas Joy? Ya, sprindik yang 152 itu terhadap perintangan obstruction of justice, 153 itu terhadap suap, ya. Itu yang sudah kita mohonkan, dan sore ini saya monitor memang sudah register di Pengadilan Jakarta Selatan ya. Dua-duanya sudah terregister. Kita sedang menunggu kapan untuk dipanggil ke kita untuk menghadiri persidangan. Ada dua permohonan pra-peradilan yang diajukan, yaitu terkait dengan perintangan penyidikan dan juga kasus suap. Saya ke Mas Abdul. Mas Abdul melihatnya seperti apa nih? Kalau kemarin itu gugatan tidak dapat diterima sehingga akhirnya diajukan kembali pra-peradilan oleh tim hukum Hasto Kristianto ini. Iya, yang harus dimengerti dulu adalah bahwa pra-peradilan itu adalah proses peradilan di luar pokok perkaranya. Jadi aspek formil dari sebuah perkara, ya, aspek formil dari sebuah perkara itu ya pemanggilan, penetapan orang sebagai tersangka, ya, kemudian penangkapan, penahanan. Nah, itu kan aspek formil dari suatu perkara pidana. Belum masuk ke persoalan apakah orang ini bersalah atau tidak, si tersangka itu bersalah atau tidak. Nah, karena itu kemudian KUHP atau hukum acara pidana kita menyediakan forum itu, ya, yang kemudian disebut sebagai pra-peradilan. Fungsinya sebenarnya untuk mengontrol juga, ya, mengontrol apakah apa yang dilakukan oleh penegak hukum dalam melaksanakan upaya paksa yang dimilikinya, kewenangan upaya paksa yang dimilikinya itu sudah sah atau tidak. Gitu. Jadi panjang pokok perkaranya ya belum disidangkan, maka pra-peradilan tetap terbuka. Mau dia ajukan sekali, dua kali, atau tiga kali, nggak ada masalah, gitu. Ya, boleh saja, gitu. Sepanjang pokok perkaranya belum disidangkan. Tetapi meskipun sedang diajukan pra-peradilan, bahkan umpamanya sedang dalam pembuktian seru-serunya, gitu ya, tetapi kemudian pokok perkaranya mulai disidangkan, maka dengan sendirinya perkara pra-peradilan itu gugur. Gitu. Jadi gugur dengan sendirinya karena yang yang sudah pasti adalah yang disidangkan pokok perkaranya. Begitu, Mas. Bisa diajukan berkali-kali selama pokok perkaranya ini tidak disidangkan, begitu ya? Belum, ya betul. Tidak disidangkan. Nah, yang membuat akhirnya pokok perkara itu disidangkan itu penentunya apa? Iya, penentunya adalah bahwa sudah cukup alat buktinya. Kemudian penegak hukum, penyidik dalam hal ini, ya, atau kemudian sudah dilimpahkan ke penuntut umum, itu sudah cukup, kemudian sudah dilimpahkan ke pengadilan. Nah, sudah merasa cukup dan sudah dihitung atau sudah dihitung, memang sudah cukup, kemudian diajukan ke pengadilan. Nah, itu ini
kriterianya seperti itu. Jadi sepanjang belum disidangkan perkara pokoknya di pengadilan, maka peradilan itu boleh diajukan, ya. Mempersoalkan keabsahan proses itu boleh terus dipersoalkan. Nah, karena itu saya bilang tadi, sepanjang belum disidangkan, pra peradilan itu bisa diajukan sekali, 2 kali, 3 kali, atau berapa kali pun. Berarti dengan kata lain ini kuncinya, kartunya dalam tanda kutipnya ada di KPK ya. Jika KPK sudah selesai melakukan penyidikan, kemudian sudah dilimpahkan dan sudah mulai disidangkan, berarti pra peradilan sudah tidak bisa diajukan, begitu ya? Betul, betul. Oke, saya ke Mas Jo. Mas Jo ini punya, kalau kita lihat dari pernyataannya Mas Abdul ini nampaknya waktunya cukup lama ini, karena proses penyidikan yang dilakukan di KPK ini juga masih berlangsung begitu. Apakah yang disiapkan untuk pra peradilan untuk 2 gugatan ini? Tapi sebelum saya menjawab itu, tadi saya mungkin meluruskan sedikit ya. Jadi sebenarnya apakah kewenangan itu ada di penyidik KPK dalam rangkai penyidikan dan penyelidikan itu? Tentu ya. Tetapi dikatakan bahwa memang berkasnya lengkap, yang disebut dengan P21 tahap 1 tahap 2-nya sudah oke, maka diserahkan ke pengadilan itu. Nah, tentu ini juga kewenangannya ada di hakim. Nah, yang menjadi persoalan, kita belajar dari kasusnya dulu Ketua DPD RI, Pak Irman Gusmawan kalau tidak salah ya, Ketua DPD RI. Itu kita tidak lupa tuh. Hari ini persidangan yang besok akan diputuskan sidang prapitnya, tetapi besoknya itu langsung mereka, penyidik KPK itu langsung memberikan ini, menyerahkan berkasnya ke KPK, sehingga dalam perjalanan itu, dalam sidang prapit itu bisa dianulir. Nah, ini memang yang menjadi persoalan kita bersama. Jadi ini kan harusnya persidangan ini yang sudah berjalan, atau juga besok akan diputuskan, karena kan persidangan ini kan cepat waktunya, hanya 7 hari. Nah, jadi kita berharap jangan ada hal-hal tindakan-tindakan yang seperti ini. Apapun ceritanya kan ini kan hak asasi itu juga perlu juga ditegakkan, tidak saja hanya proses berjalannya sidang. Apakah tahap 1, tahap 2, sementara waktu persidangan Irman Gusman itu ya besok akan terjadi keputusan pengadilan terhadap prapit, tetapi bisa langsung dianulir karena dengan alasan berkas perkaranya sudah sampai di pengadilan. Sementara kita teliti itu belum tentu juga tuh penunjukan hakimnya sudah, sementara sidangnya juga belum berlanjut. Nah, maka kita tentu mengawal ini secara bersama-sama, Mas. Kita sangat mengkhawatirkan itu. Kita berharap lembaga KPK kita jaga, jangan ada abuse of power di sana, ya kan? Jadi ini harus berjalan dengan normal. Mari kita hormati hak-hak si tersangka. Tersangka ini juga punya hak ingkar misalnya. Ya, jadi sepanjang memang persidangan ini masih berjalan, di sana juga hakim belum ditunjuk, ya saya kira harus kita menghormati yang sama. Menghormati hak-hak dari klien Anda, termasuk menghormati hak pra peradilan yang tengah diajukan ya. Ada 2 permohonan begitu. Mas Abdul, kalau ada 2 permohonan yang diajukan di pra peradilan ini, nanti dalam proses sidangnya ini akan seperti apa? Terutama jika apakah ini berpengaruhnya akan seperti apa? Apakah salah satunya dikabulkan akan menggugurkan yang lainnya, atau seperti apa nanti? Iya, tergantung pada pengajuan perkaranya. Apakah 2 dakwaan itu disatukan dalam satu perkara, ya, diajukan satu perkara masing-masing. Nah, itu tergantung itu, ya. Nah, kalau KPK kemudian mengajukan 2 perkara sekaligus, ya, 2 perbuatan sekaligus dalam satu perkara dan mengajukannya ke pengadilan, gitu ya. Nah, maka dua pra peradilan itu ya gugur dengan sendirinya, gitu. Nah, lain soal kalau yang diajukan itu masing-masing, umpamanya perkara penghalang-halangan dulu masuk dulu, yang lainnya belum. Nah, itu baru bisa menghentikan hanya satu perkara, gitu. Tetapi kalau dalam perkara itu sekaligus diajukan, ya, baik itu penghalang-halangannya maupun kemudian pemberian suapnya juga umpamanya langsung diajukan dalam satu paket perkara, maka pra peradilan yang diajukan dalam dua model pra peradilan ini ya gugur dengan sendirinya, begitu. Tapi intinya adalah ketika pokok perkara itu sudah disidangkan di pengadilan,
maka pra peradilan itu gugur. Karena pra peradilan itu hanya mempersoalkan formalitas dari proses pidana, yaitu penersangkaan, penangkapan dan penahanan, ya, atau penyitaan barang bukti di dalam satu proses perkara. Begitu, Mas. Kalau untuk keputusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri untuk dua permohonan ini yang Anda lihat akan seperti apa dalam proses hukumnya? Ya, kalau sudah dijatuhkan putusannya, ya, sampai sejauh manapun tahapannya, ya, sebelum pokok perkara itu disidangkan, maka ya perkaranya menjadi gugur. Artinya prosesnya dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, gitu. Ya karena itu perkaranya, kalau istilah balapan itu ya mengulangi start ulang lagi, gitu. Jadi nol lagi, gitu perkaranya. Nah itu kalau diputus bahwa memang formalitasnya tidak sah, ya, pentersangkaannya, penangkapannya, penahanannya dinyatakan tidak sah, perkara itu gugur dengan sendirinya dan harus dimulai lagi dengan penyidikan perkara baru, begitu, dengan penyidik baru. Ke Mas Jo, apa saja nih bukti yang dihadirkan nanti dalam permohonan pra peradilan untuk dua perkara ini? Ya, sebenarnya dalam syarat formil yang sudah kita tetapkan tadi seperti yang disampaikan Pak Abdul Fikar itu kan soal pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, dan terus ditambah keterangan saksi fakta, ada para ahli, ini kami sudah siapkan. Dan ini sudah kita selesaikan, sudah kita rampungkan semua, dan terkait syarat-syarat formil itu sudah kami nyatakan lengkap, maka sudah kami daftar hari Jumat kemarin. Nah, yang terpenting sih, Mas, adalah yang menjadi himbauan kami dari selaku kuasa hukum, kami memohon kepada penyidik KPK agar bertindak betul-betul profesional kan. Jadi seluruh rangkaian pemeriksaan ini adalah benar, apa adanya, artinya betul-betul memang tidak ada dalam tekanan yang luar biasa melakukan intimidasi kepada siapapun. Itu yang terpenting dulu. Yang kemudian bahwa syarat-syarat seorang tersangka itu kan tentu dalam kapasitas statusnya sebagai tersangka itu pun benar harus diminta diperiksa kembali, dimintain keterangan. Jadi kami bermohon sekiranya seluruh tahapan-tahapan mekanisme yang ada itu terkait dengan mekanisme SOP di KPK itu harus dijalankan dengan baik dan benar. Baik. Jangan ada yang menyimpang dari itu, gitu loh. Misalnya, jangan sampai misalnya mereka limpahkan ini dinyatakan P21 tanpa tidak pernah memeriksa seorang tersangka untuk yang setelah dinyatakan sebagai tersangka. Baik. Nah, ini yang nanti kita nantikan bersama seperti apa sidang pra peradilan yang nanti akan diajukan kembali. Ada dua permohonan yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Terima kasih kuasa tim hukum dari PD Perjuangan Mas Johannes Tobing dan juga pakar hukum pidana Mas Abdul Fikar Fajar telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.